Saya tuh ada kaidah fikih mengatakan gini. Kalau sademan laraskan apa lepat. Lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah itu memiliki konsekuensi hukum tujuan. Wudu karena tujuannya sholat, nah hukumnya wajib, maka wudu itu jadi wajib. Terus ayat contoh di qaidah nate sampai dijelaskan gitu. Hukum jual golok itu adalah mubah. Tapi ketika ada pembeli yang sudah dia bilang terang-terangan, "Mang, bedog seberapa? 50.000." Sekete mang, soalnya jarak dipakai menjit jelema ya gitu. Dan itu spontan. Hukum aridi mengatakan haram ngajual bedog ka si eta, jang mayahan jelema soalnya. Lil wasail hukmul maqasid. Makanya disebutkan al wasilah ilal wajib wajib, al wasilah ilal makruh makruh, al wasilah ilal haram haram. Dulu khilafah diruntuhkan itu oleh Mustafa Kamal Tatruk laknatullah alaih. Nah, dampaknya dari khilafah itu runtuh, seling sehari negeri muslim pecah. Dalam sejarah begitu. Syariat Islam hilang. Wasilana khilafah diruntuhkan, kondisi umat jadi seperti sekarang. Maka Mustafa Kamal Ataturk itu laknatullah alaih dengan seluruh orang yang kerjasama dengan Mustafa Kamal, termasuk bin Saud, itu menanggung dosa di hadapan Allah atas semua kondisi rusak hari ini. Ada pencaplokan Palestina dalam ayah khilafah mah henteu terjadi tadi. Itu terjadi karena khilafah runtuh. Muslim di paruncitan di mana-mana, termasuk di Uighur. Ini bulan Ramadan ini sekarang itu orang-orang dipaksa murtad, bukan cuma dilarang puasa, dipaksa dahar babi tanpa ada yang membela. Rohingya juga sama. Makanya disebutkan ketidakadaan khilafah itu adalah umul jaroim, induk dari seluruh macam kriminalitas, kejahatan. Jadi siapapun orangnya yang andil untuk meruntuhkan khilafah dapat dosa ini. Karena wasilahnya itu tujuannya ini, sebabnya itu, akibatnya ini. Berikutnya ternyata saya lihat di dalil itu, ya Allah, ternyata ada orang yang dosanya itu sama besar dengan dosanya Mustafa Kamal Ataturk. Sama. Siapa? Orang yang hari ini berusaha keras menghalangi tegaknya khilafah. Jadi itu meruntuhkan, khilafah dijanjikan tegak, ia ngehalangan. Nah, orang yang menghalangi ini tuh sama sederajat dosanya dengan Mustafa Kamal Ataturk. Dari sisi apa tadi? Lil wasail hukmul maqasid. Sebabnya itu, akibatnya ini. Sebab khilafah diruntuhkan, akhirnya umat seperti ini. Sebab khilafah dihalangan, akibatnya berkepanjangan. Maka ayat qaidah menguatkan eta, ar-ridha bisyai' ridhan bi kulli ma yatawalladu minhu. Di Asbah wa Nadhair mengatakan begitu. Keriduan terhadap sesuatu itu artinya apa? Meridoi semua yang lahir dari sesuatu itu.
Ada orang ridho khilafah hilang, maka seluruh hal buruk yang terjadi akibat tidak adanya khilafah itu adalah sesuatu yang dia ridhoi. Ridho ada pembunuhan, ridho ada pemurtadan, ridho ada pencamplokan negeri-negeri Islam oleh Cina, Amerika, Inggris, ridho kekufuran merajalela, begitu. Ar-ridha bisyai' ridhan bi kulli ma yatawalladu minhu. Itu kitab Asbah wa Nadhair itu. Nah, jadi jangan kira ya orang-orang yang hari ini termasuk apalagi dari kalangan ulama menghalangi khilafah. Makanya Syekh namanya itu Syekh Ibnu Hanzalah ya. Itu mengatakan begini. Ajibtun nas yakhudu ajibtu lima yakhudun nasu fihi yarumunal khilafata an tazul walau zalat lazalal khairu kulluhum anhum walaqu ba'daha dhullan dalila wa kanu kal yahud wan nasara sawa'un kulluhum dallus sabila. Saya heran, kata Syekh Ibnu Hanzalah, ada orang serius banget gitu untuk melenyapkan khilafah, untuk menghalangi khilafah itu tegak. Padahal di saat khilafah itu hilang, lazalal khairu anhum, kebaikan itu hilang dari mereka. Walaqu ba'daha dhullan dalila, karena khilafah hilang, mereka selalu dirundung dengan kehinaan dan kehinaan. Wa kanu kal yahud wan nasara sawa'un kulluhum dallus sabila. Bahkan orang-orang Islam gara-gara tidak ada khilafah, mereka persis seperti Yahudi dan Nasrani. Sok tanpa khilafah, ekonominya riba, politiknya sekuler, liberal, demokrasi. Itu kan Yahudi banget, Nasrani banget. Ala kulli hal, dosa orang-orang yang menghalangi tegaknya khilafah itu sama dengan Mustafa Kamal Atatürk. Ini tolong disampaikan kepada mereka ya. Dosanya sebesar itu, kemudian juga percuma ngalangan khilafah tuh. Iya. Karena itu sudah wa'dun wa bisyarah. Wa'dun minallah wa bisyarah Rasulillah. Seperti Allah menjanjikan kiamat akan terjadi. Maka yang menghalangi kiamat itu percuma. Khilafah itu janji Allah, dihalang-halangi. Duh, gelo itu. Percuma. Siga ngahalangan matahari keluar ti wetan. Senembung sana orang bungcangi, orang halangan yung mata poe, masih ngahalangan. Ini janji Allah. Kiamat juga begitu. Sudah dosanya seperti itu, gedenya. Kemudian juga sesuatu yang mustahil menghalangi apa yang dijanjikan Allah. Jadi masya Allah bodoh teh dipiaranya, diternak bodoh teh ira hidangna tuh, ya Allah ya Rabbi. Sebaliknya Kang, sebaliknya lil wasail hukmul maqasid, itu berlaku kebalikannya. Orang yang berjuang untuk menegakkan khilafah, terlepas dia mengalami atau tidak khilafah itu tegak, apa dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, dia mendapatkan jatah sebagaimana khilafah itu tegak. Makanya ketika ngaji usul fikih ada yang namanya bab mantuk dan mafhum. Ini kategorinya adalah mafhum. Mafhumnya mafhum mukhalafah. Kebalikan dari yang tadi adalah siapa orangnya yang terus berjuang menegakkan khilafah dengan catatan persis mengikuti metode Rasul, tidak membuat cara sendiri, ya, maka dia mendapatkan maksud dari ketika khilafah itu tegak.
Apa khilafah itu tegak? Kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Islam akan tegak, yang lain tumbang.